4, 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi. Oh, satu lagi ya? Siapa ya? Hasna. Hasna. Ya. Ya, supaya kalian nggak kesorean. Udah pada sholat belum? Untuk zuhur sudah, Bu. Udah. Asar itu belum azan. Oh, belum azan ya. Oke lah, kita mulai saja. Untuk freeze dulu ya. Kebetulan ini apa? Udah terlihat belum? Belum terlihat, Bu. Belum ya? Bentar. Stop share dulu. Ini kok nggak jalan juga? Sudah? Ini kok Sudah, nggak mau. sudah. Tapi kok nggak mau jalan ini? Bentar dulu kok nggak mau turun. Bentar, saya stop dulu aja. Internetnya agak ini. Nggak bisa jalan, kenapa nih ya Pak? Nggak bisa jalan, kenapa nih? Oh udah. Selamat sore, kita mulai saja ya. Jadi kita mulai dari freeze drying ya. Metodenya freeze drying, alatnya freeze dryer. Jadi intinya di dalam pengeringan menggunakan freeze dryer ini kita tahu bahwa dengan alat ini kita bisa tahu bahwa dengan melakukan proses di bawah triple point, maka kita bisa mendapatkan bahwa proses pengeringan ini akan aman dari. Nah, jadi kita intinya di dalam diagram 3 fasa ini. Nah, nanti kalian cari saja di Google. Kebenaran di Google itu ada diagram 3 fasa ini yang suhunya ini lebih lengkap, lebih bagus lah. Jadi kalau yang ada di di lab itu kebetulan seperti ini yang diberikan, tapi di Google saya pernah lihat bahwa suhunya lebih lengkap dan tekanannya juga lebih lengkap. Jadi kita nanti bisa menggunakannya untuk mengaplikasikan dari percobaan yang saudara lakukan. Ya, jadi di dalam freeze dryer ini kita mencoba mengeringkan bahwa prosesnya itu dengan menggunakan proses sublimasi. Jadi pengeringannya itu tidak melewati fase liquid. Jadi nanti kita betul nggak yang kita lakukan bahwa kalau di awal pada saat kita dinginkan di freezer, ya suhu freezer mungkin antara -5 -6 ya, atau bisa jadi lebih kecil lagi ya di freezer itu. Nanti kalian coba cek, kalau nggak bisa ya kita pakai suhu minus yang umum pengeringan umum suhu di freezer. Kemudian di awalnya kita akan dapatkan bahwa tekanannya 1 atmosfer. Kemudian setelah pengeringan itu pengeringan primary ya, kita lihat ya pada pengeringan primary kan kita setting tekanan yang ada di freeze dryer itu di bawah 1 atmosfer kan, tekanan vakum. Nanti kalian hitung saja. Jadi di situ diminta kurang lebih 10 milibar.
Nah, kebetulan karena alat pengukurnya itu adalah gauge ya, gauge manometernya itu gauge. Nanti kalian lihat aja. Jadi tekanannya itu berapa? Jadi minus karena vakum. Nanti kalian tentukan berapa sebetulnya tekanan yang ada yang kalian pakai untuk mengoperasikan. Jadi kalian nanti konversi ke dalam milibar karena yang diminta di dalam petunjuk itu adalah milibar. Tapi kalau kita mau memasukkan di dalam diagram 3 fase ini harus atmosfer, ya. Kemudian suhu operasi itu adalah di refrigerator minus 30. Jadi kemungkinan di wadahnya, di wadah atau di tempat di mana bahan yang kita keringkan itu nanti suhunya kita tidak tahu suhu berapa, ya. Suhunya kemungkinan lebih tinggi dari minus 30. Kemudian di primary itu kita mungkin turun ya, semoga turun sehingga bisa beroperasi di bawah triple point ini prosesnya, ya. Kemudian di primary itu primary drying itu sampai di mana tempatnya, di mana titiknya. Kemudian pada secondary itu kita naikkan, kita pakai heater untuk mengeringkannya, maka nanti dari primary ke secondary itu berapa posisinya ada di mana. Jadi kita bisa ada 3 titik yang bisa kita dapatkan di sini. Ya, jadi kita timbang setelah primary selesai, kita timbang bahan-bahan tersebut berapa kadar air yang teruapkan. Nah, kita tahu bahwa di dalam teori itu di primary ini itu kadar air yang teruapkan cukup tinggi. Jadi kita berusaha bahwa air yang ada di bahan tersebut ya karena kita bekukan, maka akan bisa keluar di permukaan. Jadi dia akan berada di permukaan bahan-bahan tersebut. Itu pada proses primary. Kemudian setelah secondary, maka air yang ada di permukaan bahan itu kita harapkan bisa keluar menjadi uap. Nah, menurut prosesnya pada secondary drying ini, air yang tertinggal itu sekitar 7-8%. Sehingga pada saat primary kira-kira 92, 93 itu air akan teruapkan. Nah, nanti kalian cek, benar nggak? Kalian cek benar nggak bahwa suhunya itu mencapai yang teruapkan itu 90-an. Jadi kalian lihat kadar air di awal itu berapa, kemudian kadar air setelah dikeringkan itu berapa persen, tinggal berapa persen dari awal. Kemudian kita cross check benar nggak 90-an yang teruapkan. Sedangkan pada secondary nanti setelah kita keringkan di secondary, kita lihat lagi kadar air berat dari sampel tersebut. Ya, berarti kita kurangi, kemudian kita hitung dari keadaan awal akan 7-8% betul nggak? Jadi nanti kalian cross check. Jadi di dalam freeze drying ini ada tiga hal yang perlu kalian kita ada 3 hal yang bisa kita bahas dari percobaan itu. Yang pertama yaitu yang pertama adalah bahan yang padat tadi kita aplikasikan ke dalam diagram 3 fase ini. Ya, kita lihat dari awal primary dan secondary. Jadi itu 1. Nanti kita bahas, benar enggak proses itu bisa berada di bawah titik triple point. Kalau enggak, ternyata kita melewati liquid, ya enggak masalah. Jadi kita bahas aja. Bisa jadi proses pendinginan ini
atau apa namanya, kondisi dari alat itu tidak mampu untuk beroperasi di bawah triple point. Kemudian kita lihat apakah betul pada pengeringan primary dan secondary itu kadar air sudah teruapkan sesuai dengan teori yang ada di sini. Mana tadi teorinya di atas ya? Itu benar nggak? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, makanya saya selalu meminta kalian memotong dengan ada tiga dimensi, apa namanya? Jadi ukurannya itu berbeda. Ya, jadi ketebalan dari masing-masing bahan itu ada yang kecil, ada yang tipis, ada yang agak tebal, dan ada yang ini kenapa nih? Ada yang paling tebal. Putus-putus nggak? Enggak. Oh enggak. Aman, Bu. Oh aman ya. Berarti nanti kalian lihat dari 3 dimensi ukuran itu, apakah semuanya air yang teruapkan itu mencapai maksimum semuanya? Ya, jadi nanti kalian lihat seharusnya yang paling tebal itu kan bisa jadi dia berbeda. Kalau memang yang paling tebal itu juga bisa teruapkan semua airnya, berarti memang alat itu mampu untuk mengeringkan bahan dengan ketebalan yang cukup tinggi. Ya, itu. Jadi freeze dryer ini melihat bagaimana proses pengeringan dengan cara liofilisasi atau sublimasi itu tercapai, ya, dari bahan yang kita keringkan. Tapi memang kita tidak bisa menggunakan air yang mempunyai kadar cukup tinggi seperti misalnya semangka atau jadi kalau semangka itu kadar air cukup tinggi memang agak susah, ya. Tapi kalau pisang itu sebetulnya sebenarnya bisa digunakan, tapi kita baru mencoba dengan apel dan apa namanya itu wortel. Mungkin minggu depan kita coba wortel ya, karena apel sudah cukup sering kita lakukan. Minggu depan kita akan coba wortel, ya, yang kita keringkan dengan freeze dryer ini. Ya, jadi itu prinsip dari pengeringan dengan proses sublimasi. Ya, sehingga diharapkan bahwa hasil bahan itu betul-betul kering dan dan memenuhi untuk sebagai keripik itulah ya. Nah, tapi memang peralatan kita freezernya itu tidak menyatu dengan alat freeze dryer ini, ya. Tapi kalau memang yang baik itu freezernya itu menyatu sehingga pada saat mau kita pindah bahan yang beku dan kita pindah ke freeze dryer itu tidak ketemu dengan udara luar, ya, kita pakai jepit, kita pindahkan langsung, ya, itu. Tapi intinya bahwa saudara sudah bisa melihat bahwa proses sublimasi ini memang betul-betul bisa terjadi kalau dengan proses di bawah titik triple point, ya, itu. Ya, jadi alat ini bagian-bagiannya ada di bawah ya. Jadi ini adalah refrigeratornya, kemudian di sini ada tempat bahan yang akan kita keringkan, kemudian yang panjang ini sebetulnya ini adalah sensor suhu yang ada di dalam refrigerator ini, ya. Kemudian di sini ada valve di mana harus ditutup supaya kondensat yang ada di refrigerator ini tidak keluar, ya. Kemudian dipenuhi dengan alat pengukur tekanan, ya, yang di sini ada pompa vakum dan valve-nya dari pompa vakum itu pada saat operasi tekanan vakum kita tutup, sebelumnya kita buka. Jadi kalau kita mau buka tutup dari wadah ini, vakumnya harus kita
lepaskan sampai ke tekanan atmosfer sehingga ini bisa dibuka. Kalau nggak bisa. Ya, jadi di sini ada blower. Ya, kemudian blower itu kebetulan suka suka nggak jalan blowernya. Maka nanti dipancing aja sampai blowernya jalan supaya supaya nggak panas di sini, supaya bagian dari yang menarik supaya udara supaya di sini dingin, refrigerator ini blowernya tolong diputar, itu harus dipancing, itu nggak bisa kalau nggak dipancing, ya. Kemudian nanti kita lihat ada panel yang mengukur suhu refrigerator, kemudian suhu dari heater itu. Ya, jadi besok kalian bisa melihat bagaimana proses itu terjadi dan nanti kita bisa, apakah kalau waktunya panjang dia mampu mengeringkan. Tapi kita memang nggak mungkin sampai 4-6 jam. Ya kita ambil maksimum 2 jam, tapi biasanya 90 menit untuk primary dan sekunderinya bisa 50-60 menit. Itu prinsip bekerjanya. Ya, ini yang tadi Ibu sampaikan bahwa apakah betul tekanannya bisa mencapai 10 milibar? Kalau belum mencapai 10 ya kalaupun karena tidak bisa kita setting lagi. Jadi udah sekian itu aja. Jadi itu benar nggak sekitar kurang lebih 10 milibar. Kalau hanya bisa 8 milibar ya nggak masalah. Karena tapi di situ ukurannya cm Hg. Jadi nanti kalian konversi aja. Ya. Oke, ada pertanyaan untuk bridge diet? Yang besok baik. praktik? Nggak ada? Nah, ini yang untuk memanaskan suhunya, nggak apa-apa suhunya kalau memang heaternya terlalu tinggi, ya kita matikan aja. Jadi kalau suhu di heater terlalu tinggi, kita matikan aja knob-nya itu kita matikan. Ya, itu kemudian kalian tinggal melakukan pengamatan. Ya. Jadi jangan sampai wadahnya itu lupa untuk diukur. Ya, jadi beratnya sebelumnya itu wadah diukur, kemudian awal pada saat masih beku diukur ya cepet-cepet aja lah mengukurnya biar nggak lelet. Ya, kemudian setelah itu Mas langsung simpan lagi ke freezer. Setelah suhu dari refrigerator mencapai -30, baru kalian pindahkan ke dalam wadah. Itu saja. Prinsipnya di situ aja. Jadi kalian besok boleh langsung praktek 7:30. Nanti istirahatnya gantian aja. Jadi karena prosesnya itu baik tray maupun freeze dryer itu kebanyakan menunggu, jadi kalian bisa istirahat 2 orang ya biar lebih cepat selesai ya. Atau biasanya tesnya juga 2 orang. Jadi karena tujuannya kita hanya menunggu sambil mengamati proses yang terjadi. Itu untuk freeze dryer. Ada pertanyaan? Bu, izin bertanya. Kalau seandainya si suhunya itu ketinggian, efek ke apelnya itu kayak gimana ya Bu? Kebakar atau gimana gitu? Oh, nggak kebakar, tapi dari itu loh kena reaksi browning tahu nggak? Reaksi Maillard, jadi kecoklatan gitu, jadi kering tapi warnanya jadi coklat, nggak putih. Makanya suhunya jangan terlalu tinggi pas ya heaternya hanya dipakai pada sekunderi ya. Jadi menghilangkan air yang sudah ada di permukaan. Kalau primary itu air yang ada di di bahan itu dia akan berada di permukaan. Nah, makanya yang setelah sampai di permukaan, ya kalau terlalu panas biasanya jadi coklat. Jadi coklat, apelnya jadi coklat. Tapi kalau suhunya tidak masih ya di bawah 50 lah, itu kering tapi warnanya putih, apelnya tetap putih itu. Oke?
Oke. Oke, ya. Tapi kalau seandainya Coklat ya kecoklatan gitu, kira-kira masih bisa dimakan atau bisa enggak? dimakan, boleh dimakan, Oh. cuman wadahnya itu kan nggak pernah dicuci ya. Oh. Kalian cuci aja sampai bersih. Ya. 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 Kalau yang kentang pun sebenarnya bisa dimakan, kan keripik itu sebenarnya keripik, cuman kalau yang kentang itu ternyata reaksi browningnya itu terjadi cukup apa ya, cukup gede gitu loh reaksinya. Jadi meskipun kita sudah berusaha untuk menghindari reaksi browning itu, kita masukkan ke air garam kan, sebenarnya kan asam juga bisa ya. Tapi yang ada cuma garam, ya sudah kita masukkan dulu ke garam supaya tidak terjadi kecoklatan itu, tapi tetap aja kecoklatan karena kita pakai heater kan pemanasannya untuk yang tray drying, ya. Oke. Nah, kalau tray drying sebetulnya kita nggak usah terlalu. Jadi prinsip pengeringannya seperti ini. Kalau di dalam tray itu, ya, di mana kita bisa melakukan pengeringan dengan menghembuskan gas yang ke udara panas itu dari sisi kiri atau kanan ya, tapi mengeringkan di atas permukaan bahan itu, ya. Tapi yang kita gunakan di tray drying itu yang A. Yang B, kita bisa menggunakan udara panas itu berembus dari atas, dihembuskan dari atas. Kalau ini dihembuskan dari samping. Nah, memang yang idealnya itu udara panas yang kita hembuskan itu bisa menyebar ke seluruh bagian. Ya, lebih-lebih kalau tray kita itu sebenarnya 4 stage ya, tapi yang kita gunakan biasanya cuma satu aja ya. Kebetulan juga stage yang 1 dengan 4 itu nggak pernah bisa tercapai. Jadi yang bisa itu cuma 2 sama 3 karena udara itu lewat tidak menyebar sampai ke stage 1 sampai ke 4. Jadi cuma di 2 sama 3. Dan kita 1 aja nggak apa-apa, 1 level aja. Ya, di situ udara panas, kita pakai heater juga ya. Jadi jangan menyalakan heater pada saat blower tidak dijalankan ya. Kuarternya itu menjadi panas, putus biasanya. Ya. Jadi kita usahakan supaya balance aja panasnya. Ya, kalau ini dari atas ke bawah. Kalau ini yang kita pernah melakukannya yaitu dengan menggunakan rotary drum vacuum filter, ya, di mana bahan itu akan kita keringkan dari suspensi tersebut, kemudian yang akan menempel di bagian drum tersebut, ya. Kemudian kita juga bisa melakukan dengan adanya bahan yang terfluidisasi. Jadi saudara sudah bahwa kalau fluidisasi ini bahan itu tidak biasanya fixed bed atau fluidis bed. Yang optimum itu adalah fluidis bed. Kalau fixed kan dia diam. Kemudian ada udara yang didorong dari bawah. Ya, kalau dia diam berarti kan pori-pori yang di antara pori-pori itu kecil permukaannya. Tapi kalau terfluidisasi, ya, karena yang sudah praktikum fluidisasi, di mana unggun tersebut akan terfluidisasi atau menari-nari di dalam kolom fluidisasi, sehingga pada saat kalau kita menggunakan proses pengeringan, yang satunya yang fluidisasi, yang satunya fluidis bed dryer ya. Fluidis bed dryer itu, maka bahan itu setelah dialiri dengan udara panas, dengan dia tersebar di dalam kolom fluidisasi tersebut, maka proses pengeringan akan lebih optimal ya dibandingkan kalau dia fix. Ya, kalau yang ini
mengalir secara pneumatik, berarti di sini bahan yang dikeringkan itu melewati lorong yang yang dialiri gas panas, ya. Itu berbeda ya. Kalau fluidisasi itu biasanya udaranya yang panas, ya, udaranya yang bergerak di situ, ya, bergerak di antara bahan yang dikeringkan. Kalau di ini bahannya yang bergerak di dalam satu lorong, ya. Itu prinsip-prinsipnya. Jadi saudara bisa melihat bahwa beberapa proses pengeringan ini bisa kita jalankan. Spray dryer itu ada, tapi kita tidak gunakan. Besok saya jelaskan aja, tapi tidak operasi ya. Tapi dijelaskan bagaimana prinsip bekerjanya spray dryer. Ya, itu juga ada udara panas yang dihembuskan sehingga akan membuat suspensi itu suspensi itu menjadi bisa membentuk seperti itulah, pengeringan susu itulah, ya, akan turun dalam bentuk spray gitu, ya. Jadi ada udara panas yang dikeringkan pada alat chamber itu, ya, sehingga akan membentuk peril-peril gitu, suspensi tersebut. Fluid spray dryer ada, continuous through circulation dryer tadi yang bahan lewat ke lorong, rotary dryer kalian sudah pernah praktikum, dan tray dryer itu sudah besok akan kalian lakukan, ya. Kemudian ini mungkin kita akan bahas di tray dryer tidak kita gunakan lah aplikasinya dalam percobaan. Tapi kita melakukan yaitu aplikasi dengan menggunakan humiditas dan kurva humiditas. Ya, jadi kita tidak menggunakan psikometrik chart, ya. Jadi kita tidak mengukur suhu dengan menggunakan termometer bola basah, bola kering, tapi kita langsung mengukur rasio humidity atau relatif humidity yang kita ukur dari udara yang kita gunakan untuk mengeringkan bahan. Kalau menggunakan psikometrik chart, kita harus menggunakan relatif humidity-nya dengan melihat temperatur bola basah, ya, temperatur bola kering itu yang di bawah ini temperatur bola kering, kemudian ini temperatur bola basah. Jadi kita ketemukan antara suhu bola basah dan bola kering, ya. Kemudian kita tarik, jadi kita tarik naik dan kita tarik garis yang miring-miring ini, ya. Kemudian setelah ketemu titik itu kita lihat ini adalah relative humidity, harga relative humidity. Sedangkan kalau ini adalah rasio humidity. Ya, kalau kita ketemu relative humidity, sebenarnya kita bisa lihat kita bisa di Google itu ada. Jadi pada relative humidity sekian itu entalpinya berapa. Tapi kalau kita mau menggunakan psikometrik chart, kita bisa menarik di sini ada entalpi. Ya, di sini ada nilai entalpi. Ya, kalau mau lihat psikometrik chart itu yang ada di bawah di dekat ekstraksi cair-cair, ya, itu. Nah, jadi kita bisa tahu berapa panas yang digunakan untuk mengeringkan, yaitu relative humidity sebelum relative humidity dari udara sebelum lewat tray dan setelah lewat tray. Jadi nanti kita pakai humidity meter, ya, kita lihat relative humidity dan suhu sebelum lewat tray dan setelah lewat tray. Kemudian lajunya, laju udara panas tadi kita ukur juga berapa. Itu kita bisa mengukur dengan menggunakan anemometer. Kemudian setelah itu kita buat grafik ini. Grafik ini, ya. Grafik ini kita bisa ukur. Jadi berat
air bebas, ya, kita bisa membuat berapa penurunan dari bahan tersebut pada setiap periode 5 menit. Kita ukur 5 menit, 5 menit, kita ukur. Kemudian kita buat grafik ini. Ya, grafik penurunan kadar airnya. Ya. Kalau kita tidak ketemu titik A sama A aksen, enggak masalah. Kita buat aja mungkin dari titik B, kemudian titik C, kalau ketemu ya bagus, kalau nggak ketemu ya, atau titik D, nggak ketemu nggak apa-apa. Jadi kita mungkin ketemu titik A, C, dan E saja, nggak masalah. Ya, sehingga kita bisa membuat grafik ini, kalau ini adalah constant rate, itu maksudnya adalah garis singgung dari kurva ini. Kalau garis singgungnya sama, ya, slope-nya sama, otomatis kita akan mendapatkan laju pengeringannya itu konstan. Kemudian di E, ini kita akan mendapatkan suatu kondisi di mana beratnya itu tidak berubah lagi. Ya, pada saat C ke E, maka itu adalah falling rate. Jadi pengeringan yang laju pengeringan sampai mencapai titik kesetimbangan. Ya, itu. Kapan kita bisa mencapai titik, kadar air kesetimbangan? Yaitu pada saat kadar air yang ada di dalam bahan sama dengan kadar air di udara. Meskipun kemungkinan masih ada kadar airnya di situ, tapi kita lihat aja. Nggak apa-apa, masih ada airnya. Karena kadar air yang ada di luar mempunyai kelembapan tertentu sehingga tidak betul-betul tidak betul-betul udara itu kering. Ya, itu yang kita dapat. Nah, maka kita nanti cross check. Jadi kentang yang kita keringkan di dalam menggunakan tray dryer ini, kita cek benar nggak pada saat mencapai kadar air kesetimbangan ini, kadar air yang sudah teruapkan itu seluruh kadar air yang ada di dalam kentang, atau hanya sebagian besar dari air yang ada di dalam kentang, nggak masalah. Jadi nanti kalian cross check kentang kalian ambil sepotong kentang, ya, kemudian kalian masukkan ke dalam oven, titip aja ovennya di bio, ya, titip di oven di bio, kemudian kalian ukur kadar air yang ada di dalam kentang itu berapa, ya. Kemudian kalau misalnya sekitar 78, 80, 85 nggak masalah. Kemudian kalian cross check air kentang itu mempunyai kadar air berapa, ya. Itu realnya yang kita keringkan di dalam oven. Kemudian kalau di dalam tray setiap 5 menit kan ada kadar air yang keluar. Nah, itu kalian nanti ukur jumlahkan aja dari awal sampai akhir sampai terjadi kesetimbangan, yaitu beratnya tidak berubah lagi. Nah, itu benar nggak kadar air yang ada di dalam kentang itu setelah mencapai kesetimbangan itu memang sudah tidak ada lagi air yang ada. Ya, jadi nanti kalian membahasnya, kalian cross check dari kadar air yang dikeringkan di dalam oven dengan yang ada di dalam tray dryer. Ya. Nah, nanti kalian ukur waktu air dalam keadaan setimbang berapa lama, kemudian berapa kadar air kesetimbangan. Ya, itu kalian ukur aja. Ya. Tapi nah ini entalpinya ada, tadi entalpinya nggak kelihatan. Ya. Jadi kita bisa cross check sebetulnya yang miring ini adalah suhu wet bulb, yang bawah ini adalah dry bulb. Ya. Jadi nanti kalian cek kadar airnya benar nggak bahwa udara tersebut bisa mengambil air yang ada di dalam kentang. Prinsipnya di situ. Jadi alatnya adalah alatnya, kalau kalian mau lihat yang besar, ada nggak ya di sini ya? Alatnya ada nggak sih? Kok kecil banget nih ini? Di bagian bawah ada, Bu. Ada ya di bawah ya? Itu kok kecil banget. Nah, ini. Ya.
Nah, sebetulnya ini ada panelnya. Panel ini yang ada tertulis T1, H1, terus ini berat ya, ini berat timbangan untuk berat kentang T12 dan H12. Tapi sudah nggak jalan juga, laju ini sudah nggak jalan, kita pakai aja alat dari luar ya, dari humidity meternya kita ukur aja ya. Jadi di sini ada blower ya, ada blower ya. Nanti kemudian nanti ada di sini juga ada heater yang akan membuat bahwa udara menjadi panas. Ya. Kemudian kita ukur dulu di sini H1 dan T1 sebelum lewat tray. Ya, tray yang sudah ada kentangnya. Kemudian kita ukur lagi berapa T12 dan H12. Kalau laju ini kita nggak usah setiap kali diukur, ya, bisa di awal dan di akhir. Jadi ini kita ukur beratnya ini nggak usah dikeluar masuk karena di sini nanti sudah terlihat berat akan semakin turun kan, itu tinggal dibaca aja di sini timbangannya. Kalau dikeluarkan keluar masuk nanti nggak akan maksimal pengeringannya. Ya, kalau T1 H1 itu setiap 5 menit kalian masukkan. Juga T2 H2. Ya, kalau T2 H2 kita ukur aja dari keluar ini, setelah keluar. Jadi udara yang keluar di sini. Karena di sini nggak ada lubangnya. Kalau di sini ada lubangnya. Ya. Itu kemudian, nah ini panelnya ada. Nah, tapi sudah nggak bisa baca ini H1, T1, H12, T12 ini nggak, dan F1 ini nggak bisa. Ya, tapi ini switch ini masih bisa kita gunakan. Jadi ini adalah blower, kemudian blowernya ini ya, ini kita on-kan, kemudian blowernya kita jalankan. Ya, pertama ini ESCB-nya kita naikkan, kita on-kan. Kemudian start, blower kita jalankan, kemudian ini adalah heaternya, nggak usah pakai yang sampai maksimal lah, ya. Terus paling 3-4 juga sudah cukup, ya, supaya nggak kering sekali. Itu prosedur yang kita lakukan sehingga nanti berat LS adalah berat sampel kering, ini yang kita masukkan di oven, ya. Kemudian nanti luas permukaan dari bahan yang ada di tray itu yang akan dikeringkan juga kita luasnya berapa, ada kan rumusnya di atasnya. Ada rumus di atas, nanti kita hitung berapa. Ini waktu yang ini. Nah, sorry, atas ya. Gimana ya? Yang mengukur luas harus diukur. Ini berat, ini laju dengan mengukur berapa luasan dari kentang yang dikeringkan. Itu aja prinsipnya. Jadi nanti kalau kalian membuat jurnal, nggak usah menggambarkan yang diagram 3 fase untuk yang pre-dryer. Cukup langsung menjelaskan kedua kurva ini untuk mengetahui kadar air ya versus waktu, sehingga kita bisa mengetahui berapa kadar air kesetimbangan ya setelah kita mengetahui laju dan kadar air dalam bahan kadar air teruapkan per berat bahan. Itu saja prosesnya, tapi ini agak panjang ya. Jadi prinsip kerjanya gampang sih kerjanya, cuman saya selalu mencoba memberikan penjelasan bahwa tujuan dari pengeringan ini seperti apa, tujuan dalam proses pengeringan ini. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini X-nya berat bersih bahan di tray dikurangi LS tadi bahan yang kering ya, per LS. Ya. Oke, jadi kalian nanti ukur dengan membandingkan
antara kita keringkan di dalam oven dan di dalam tray. Betul nggak? Seberapa persen kinerja dari pengaruh itu? Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Cukup Ibu, belum Cukup ada. ya. Iya. Jadi besok kalian bisa melihat secara nyata dari proses-proses yang ada di situ. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa cukup. Jangan lupa besok 7:30 ya. Iya Ibu, jam 7:30. Oke, terima kasih semuanya. Sama-sama Ibu. Yuk, selamat siang, selamat sore. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali Ibu. Terima kasih Bu. Saya Selamat tutup sore. ya.